Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'i amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sosok revolusioner yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan iman. Perkenalkan, saya Mayang Larasati Soekardi dengan NIM 213240004 dari Universitas Wanita Internasional dengan jurusan Peradilan Pidana untuk mata kuliah Pendidikan Agama, memenuhi tugas ujian tengah semester yaitu ceramah atau dakwah agama Islam. Berikut saya sampaikan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sedikit pemikiran mengenai sebuah tema yang sangat relevan dengan dunia kita saat ini, menjadi mahasiswi Rabbani cerdas, intelektual, matang spiritual. Teman-teman sekalian, saat kita pertama kali menginjakkan kaki di gerbang kampus, apa yang ada di benak kita? Tentu kita ingin meraih IPK tinggi, lulus tepat waktu, aktif di organisasi, dan membangun jaringan seluas-luasnya. Semua itu adalah target yang mulia, dan Islam sangat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang unggul. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah hanya itu tujuan kita? Apakah kecerdasan intelektual yang kita kerja di ruang-ruang kelas sudah cukup untuk membawa kita pada kesuksesan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat? Disinilah konsep mahasiswa Rabbani menjadi penting. Kata Rabbani berasal dari kata Rob yang artinya Tuhan. Jadi seorang insan Rabbani adalah pribadi yang seluruh orientasi hidupnya termasuk dalam menuntut ilmu selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakhlak, yaitu ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat ini memberikan kita sebuah gambaran yang luar biasa. Allah tidak memuji sekedar orang pintar, tetapi Ia memuji ulul albab, yaitu orang cerdas yang akalnya dan senantiasa berzikir kepadanya. Mereka adalah tipe intelektual yang tidak sombong dengan ilmunya, justru semakin dalam ilmu yang mereka pelajari, baik itu ilmu kedokteran, teknik, ekonomi, maupun sosial, semakin mereka sadar akan kebesaran Sang Pencipta. Lalu, bagaimana kita menyeimbangkan keduanya? Bagaimana kita bisa mengejar kecerdasan intelektual di kampus sekaligus mematangkan spiritualitas kita? Pertama, luluskan niat. Jadikan setiap aktivitas kuliah kita sebagai ibadah. Saat kita begadang mengejar tugas, niatkan itu sebagai bentuk ikhtiar untuk menjadi muslimah yang bermanfaat bagi umat. Saat kita mendengarkan dosen di kelas, niatkan kita untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Sebuah perintah yang sangat ditekankan dalam agama. Dengan niat yang benar, lelah kita bisa bernilai pahala. Kedua, jangan pisahkan ilmu dunia dan ilmu agama. Anggaplah bahwa ilmu umum itu urusan duniawi, sementara ilmu agama itu urusan uhrawi. Adalah sebuah keliruan. Bukan saat kita belajar biologi tentang kompleksnya sel tubuh manusia, kita sedang menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah.
Bukankah saat kita belajar ilmu ekonomi syariah, kita sedang berusaha menerapkan prinsip keadilan Allah dalam muamalah? Integrasikanlah ilmu yang kita dapat di bangku kuliah dengan nilai keislaman. Lihatlah setiap mata kuliah sebagai cara buku untuk mengenal keagungannya. Ketiga, jadikan ibadah sebagai sumber energi, bukan beban. Di tengah padatnya jadwal kuliah dan tugas, seringkali sholat 5 waktu terasa seperti interupsi. Tilawah Al-Quran terabaikan. Justru disinilah letak kekuatannya. Jadikan sholat sebagai momen kita untuk merecharge energi spiritual. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk saat kita merasa buntu dan stres. Ketenangan yang kita dapat dari ibadah akan membuat otak kita lebih jernih untuk menyerap ilmu dan menyelesaikan masalah. Teman-teman yang dirahmati Allah, menjadi mahasiswa Rabbani bukanlah berarti kita harus meninggalkan sebuah aktivitas duniawi dan hanya berdiam diri di masjid. Justru sebaliknya, mahasiswi Rabbani adalah dia yang berprestasi di bidang akademisnya, aktif dan solutif dalam organisasinya, namun hatinya tetap terpaut pada Allah. Ilmunya tidak membuat angkuh, tetapi justru semakin membuat rendah hati. Kecerdasannya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Mari kita bercita-cita menjadi sosok muslimah yang sangat memegang gelar sarjana di belakang nama kita, tapi juga menyandang predikat ulul albab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang kecerdasannya mencerahkan dan spiritualnya menenangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kita menuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.